Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di mata pelajaran Ibu. Kita ketemu lagi di Proxima. Sebentar, link absennya sudah diisi ya. Ibu kan sudah ngasih link absen. Jangan lupa diisi Google Form-nya tadi kan ya di grup WhatsApp. Kemudian sambil belajar hari ini Akang dan Teteh sambil buka juga link LKS-nya yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Sok, Arya dipimpin berdoa teman-temannya. Silahkan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita lihat hari ini kira-kira kita akan belajar apa. Bisa dilihat? Bisa, Bu. PPT ada. Oke, sebelum kita praktek, hari ini Ibu ingin mengingatkan kembali ada materi yang sudah pernah Ibu bahas dan materi itu penting supaya bisa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kalau lupa sama materi ini nggak bisa ikutan nih hari ini, nanti nggak nyambung. Yang pertama struktur trigliserida. Siapa yang masih ingat struktur trigliserida? Fani ingat, Bu. Oke, Fani, mangga Fani. Jadi struktur dari trigliserida itu terdiri dari satu molekul gliserol bereaksi dengan 3 molekul asam-asam lemak. Asam-asam lemak. Ada yang mau menambahkan? Sama? Sama. Iya. Jadi minggu kemarin Ibu sudah bahas waktu di awal pertemuan ya. Kita berkenalan dengan lipid dulu, kemudian masuk baru ke trigliserida. Jadi trigliserida ini terbentuk dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Oke, kalau mendengar kata lemak, biasanya yang terfikir di kalian itu sesuatu yang baik apa sesuatu yang kurang baik? Kurang baik, Bu. Kurang Kalau baik menurut ya, apalagi untuk perempuan. Lemak, berlemak, wah, dan lain. Perempuan ini paling parno nih dengan kata-kata lemak biasanya. Nah, sebetulnya lemak itu ada manfaatnya untuk kesehatan, tergantung dari seperti apa kita mengkonsumsinya, lemak apa yang kita konsumsi, kemudian jumlah lemak yang kita konsumsinya bagaimana. Akang dan Teteh, kita lihat berikutnya ini adalah gambar makanan-makanan. Ya, ada salmon, ada alpukat, dan macam-macam. Oke, kira-kira kalau melihat gambar ini, apa sih pertanyaan yang timbul di pikiran kalian? Oh, Bu, saya mah kalau lihat gambar itu teh pengen nanya enakan yang mana? Boleh nanyanya seperti itu ya. Oke, coba kira-kira pertanyaan apa ya yang muncul? Yuk, siapa yang mau? Setelah lihat gambar tadi. Cynthia. Oke, Cynthia boleh mau nanya apa Cynthia ketika lihat gambar yang tadi? Yang ada di pikiran Cynthia. Kira-kira makanan yang kadar lemaknya lebih tinggi. Oke, katanya kalau Cynthia, kenapa ini tidak bisa? Oh, loading. Oke, katanya makanan mana yang mengandung kadar lemak tinggi. Oke, itu pertanyaan Cynthia. Berikutnya. Oke, ini pertanyaannya keren-keren semua. Dari Cynthia, dari Dila ya. Dila, siapa sih? Ila. Iya, Ila. Iya, dari Ila, kemudian dari Arya, ada dari Fani. Ini pertanyaannya bagus, semuanya keren. Tapi kita akan fokus sama satu pertanyaan. Kira-kira pertanyaan dari siapa? Kita akan fokus ke
bagaimana cara menguji lemak. Jadi kita hanya bisa mengetahui dulu untuk praktikum di rumah, kita belum bisa sampai menentukan kadarnya karena alatnya terbatas, ya. Gitu. Kemudian untuk mengandung lemak jenuh dan tak jenuh, ini juga ada reaksi tertentu sehingga tidak bisa kita lakukan di rumah. Maka pertanyaan yang akan kita selesaikan pada hari ini adalah bagaimana cara menguji adanya kandungan lemak pada bahan-bahan yang tadi. Ya, gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau kita mau menguji bahan ini sambil Akang dan Tetehnya nanti sambil dilengkapi LKS-nya ya. Link Google Form untuk LKS kan sudah Ibu bagikan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya bahan makanan di rumah, kemudian kita ingin menguji ada atau tidak lemak, pakai cara apa ya? Uji kelarutan, Bu. Uji kelarutan, kata Gaitsa. Jadi diapain kalau uji kelarutan, Gaitsa? Lemaknya dilarutin dalam beberapa pelarut tertentu kayak air sabun, alkohol, atau air aseton kayak gitu-gitu, Bu. Oke, jadi kalau Gaitsa punya idenya, dicobain aja bahan makanannya dilarutkan di dalam pelarut gitu ya, Gaitsa ya? Iya, Bu. Iya, itu idenya Gaitsa. Jadi diuji kelarutannya katanya. Oke, siapa lagi yang punya ide? Gimana cara menguji? Jadi kalau Gaitsa nanti rencananya di rumah kalau mau ngecek adanya lemak itu mau dicek kelarutannya sama Gaitsa. Nah, kalau yang lain? Uji kualitatif lemak, Bu. Uji kualitatif lemak tuh diapain? Wulan? Pakai kertas buram dicek transparan minyaknya. Oke, boleh ya. Itu juga boleh. Jadi kalau misalnya kita mau menguji apakah makanannya ada lemak atau tidak, itu bisa yang paling gampang itu dioleskan ke kertas minyak. Kalau misalnya ada yang mamahnya suka bikin kue, itu bisa ya, yang suka membuat kue. Kita akan mengecek kandungan lemak ada atau tidaknya dari sampel dengan cara yang tadi Wulan sampaikan. Kemudian kita juga akan ngecek kelarutannya dari tadi yang disarankan sama Gaitsa. Nah, ditambahin nih sama Ibu, ditambahin sama uji lemak jenuh, tapi uji lemak jenuh ini hanya untuk sampel minyak goreng aja. Sampelnya apa, Bu? Sampelnya boleh makanan apapun yang ada di rumah kalian. Ya. Oke, jumlah sampelnya 2 saja, biar nggak terlalu banyak. Jadi 2 jenis makanan untuk sampelnya yang akan dideteksi di langkah kerja yang pertama. Jadi kita akan praktikumnya 3 judul, uji deteksi, uji kelarutan, sama uji lemak jenuh. Nah, kita mau bikin jadwal nih, berarti jadwalnya hari ini setelah Zoom sama Ibu, rencananya mau diapain? Mau ngapain dulu setelah Zoom? Persiapan alat bahan, Bu. Oke, kita susun jadwal ini, persiapan untuk hari ini. Selesai kita Zoom meeting, Akang dan Teteh langsung mempersiapkan alat dan bahan, kemudian melaksanakan praktikumnya dengan 3 prosedur yang tadi, catat datanya di jurnal, jangan lupa selama pelaksanaan dokumentasikan dalam bentuk video. Ya, di dalam bentuk video didokumentasikan, nanti di-upload ke LKS untuk
Sudah selesai praktikumnya? Sudah, Bu. Sudah. Bisa ya? Gampang ya. Oke, siapa yang mau Bisa. menyampaikan hasil praktikumnya? Oke, Siska boleh. Yang uji kelarutan minyak. Yang uji kelarutan minyak, oke. Gimana Yang hasil sampelnya apa yang Siska? Minyak ditambah air, Mm-mm. hasilnya tidak larut. Minyak tambah air hasilnya tidak larut. Yang lain? Ada yang mau menanggapi dulu? Yang Siska katanya minyak tambah air tidak larut. Kalau yang lain bagaimana? Sama Bu, tidak larut. Cynthia tidak larut. Fahri? Sama, Bu. Fahri Tidak tidak larut. Oke, baik. Tadi Cynthia mau menyampaikan yang uji deteksi. Cynthia, sampelnya apa? Ini kita sampelnya beda-beda ya, karena disesuaikan dengan bahan makanan yang ada di rumah. Mangga, Cynthia. Tadi aku coba pakai sampel pisang, kemiri, sama margarin. Mm-mm. Terus kan udah diolesin ke kertas buram. Mm-mm. Hasilnya kayak gini, Bu. Oke, mana? Ini yang margarin. Mm-mm. Oh, yang margarin berminyak sekali ya. Ini yang kemiri, Mm-mm. lumayan. Sama ini yang pisang, Bu. Oke, jadi kalau diurutkan, menurut pengamatan Cynthia siapa? Yang mulai dari yang kandungan lemaknya yang kemungkinan banyak. Yang paling banyak sih kayaknya yang margarin. Kalau yang Margarin. kedua kemiri, yang ketiga pisang. Oke, itu hasil pengamatan Cynthia. Oke, jadi Akang dan Teteh ini kesimpulan dari pekerjaan kita hari ini. Kita mulai kuisisnya. Ini kode gamenya 730-732. Oke, 1 menit lagi sudah ya. Karena kalian juga harus melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Jadi untuk hari ini alhamdulillah Akang dan Teteh sudah berhasil melakukan uji kualitatif praktikum di rumah. Ya, sudah bisa mengecek dari bahan makanan yang ada di rumah mana yang kira-kira mengandung lemak. Kemudian setelah itu sudah bisa memperkirakan kira-kira kalau misalnya ada lemak, pelarut yang baik untuk melarutkan lemak itu apa. Dan untuk minggu depan kita akan belajar uji kualitas lemak. Ya, oleh-oleh dari Ibu untuk hari ini silahkan cari ada metode apa saja sih untuk menentukan uji kualitas lemak. Ya, minggu depan akan kita bahas. Jadi kalian sudah mencari dulu materinya seperti apa. Begitu mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Demikian mungkin ya dari Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Akang dan Teteh nanti boleh segera leave meeting. Setelah ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.